Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinan wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah. Mohon maaf, belum salat sunnah dulu. Salat sunnah dua kali. Sudah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinan wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi yurja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih wa qad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit umat yang menjadikan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasad, yaitu persoalan-persoalan yang terkait dengan penyakit hati. Di antara penyakit hati itu ada al-hasad, yaitu persoalan-persoalan yang terkait dengan iri, dengki, hasud, yang kesemuanya itu direkam secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 54. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di dalam surah An-Nisa ayat 54 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kecaman terhadap golongan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi sejak dahulu, sejarah sebelum Islam diturunkan kepada Nabi SAW, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, penyakit hasud sudah menghinggapi pada golongan Yahudi dan Nasrani. Sehingga ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi oleh dua golongan besar ini, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari perbuatan hasud yang ada pada diri orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena kebanyakan orang-orang yang mereka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surah Al-Fatihah surah 7, yang di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang berikan nikmat berupa iman dan Islam, namun di akhir ayat surah Al-Fatihah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dari golongan dua golongan besar ini, yaitu al-Yahud wal Nasara. Dikatakan Nasara mereka adalah orang-orang yang amaluna bila ilmin. Orang-orang Nasara ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah umat yang suka beramal. Mereka senantiasa memandang satu kebaikan itu menurut ukuran hawa nafsu mereka, tidak menurut kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang suka beramal, tetapi di dalam beramal itu, di dalam praktek mengamalkan satu amal itu, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diimbangi dengan ilmu, tidak diimbangi dengan dalil. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, lalu kemudian mereka melakukan, maka mereka termasuk adalah orang-orang Nasara ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Dan kemudian satu golongan lagi, ghairil maghdubi 'alaihim, yang satu lagi Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang mendapatkan al-maghdub, golongan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka al-maghdub di sini tiada lain dan tiada bukan adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang dia itu adalah orang-orang yang mereka itu adalah alimuna bil amali. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang senantiasa di kalangan mereka adalah orang-orang yang alim. Rohib-rohib mereka, para pendeta-pendeta mereka adalah orang-orang yang alim, cerdik-cendikia. Tetapi kealimannya itu tidak menjadikan dia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ciri daripada orang-orang yang hasud itu adalah orang-orang yang ketika mereka melihat saudaranya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencela, mencemooh orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika melihat saudaranya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki penyakit hasud atau dengki itu, mereka merasa senang, bahagia. Musibah yang mengenai mereka merasa senang terhadap musibah yang jatuh pada saudaranya. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 120. Di sana Allah Subhanahu wa taala membuka kedok kejelekan orang-orang yang berhasud, orang-orang yang memiliki sifat dengki. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memperoleh kebaikan, orang-orang munafik, orang-orang senantiasa menyembunyikan rasa kebenciannya kepada Islam. Mereka adalah orang-orang ketika melihat kalian mendapatkan kebaikan, niscaya mereka itu tasukum, mereka itu merasa benci, mereka merasa dirinya itu merasa susah ketika melihat saudaranya di atas petunjuk kebenaran, di atas kebaikan. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki hasud atau dengki itu, wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha, sebaliknya mereka
mereka yang melihat seseorang saudaranya mendapatkan satu keburukan, kejelekan, musibah yang menimpa dirinya, pasti mereka yafrahu biha, mereka merasa senang atas musibah atau kecelakaan yang menimpa dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu mereka adalah umat-umat yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap umat itu ada seorang nabi, ada seorang rasul yang mereka senantiasa menyeru kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid, mengikhlaskan di dalam beribadah dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh catatan sejarah di mana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka memiliki rasa hasud terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa dengki terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah dua golongan besar ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi dan Nasara. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi itu begitu dengkinya kepada umat Islam dalam dua perkara. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ciri kepada orang-orang yang memiliki perasaan dengki, hasud. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la tahsidunana ala syai'in kama yahsidunana 'ala salami wa 'ala ta'min. Ada dua hal yang menjadikan orang Yahudi itu sampai hari ini, sampai hari kiamat, bahkan dicelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sangat benci terhadap kaum muslimin. Kebenciannya itu adalah akibat daripada kedengkian. Sampai hari kiamat mereka itu adalah dengki kepada kaum muslimin. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah orang yang paling hasud, orang yang memiliki perasaan dengki. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidaklah mereka begitu dengkinya kepada kita dalam perkara, kecuali mereka begitu dengkinya kepada kita dalam perkara assalam, dalam mengucapkan salam. Dan yang kedua, kebencian dan kedengkian dari orang-orang Yahudi itu selain dari perkara masalah salam, yaitu amin, aminnya orang kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam mimbar yang mulia ini saya ingin menyampaikan bagi para jamaah, ketika melaksanakan sholat berjamaah, jangan sampai waladhdallin. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, belum berakhir waladhdallinnya, kemudian jamaah kemudian amin terdahulu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang aminnya itu menepati pada aminnya imam, maka malaikat memberikan satu pemohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar makmumnya itu yang bertepatan aminnya itu dengan imam, Allah taala akan ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, satu pelajaran yang agung bagi kita, bahwa di dalam perkara-perkara salam saja orang-orang ghair muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka adalah orang yang paling dengki terhadap kaum muslimin. Apalagi dalam perkara-perkara amin, pada perkara-perkara sholat, maka
dalam hal ini ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan agar hendaknya kaum muslimin ketika melaksanakan salat berjamaah, hendaknya kita aminnya jangan sampai mendahului aminnya imam. Usahakan senantiasa aminnya itu bersamaan dengan aminnya imam, karena ini adalah merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah kalian semua dengan penyakit dengki, penyakit iri, karena sesungguhnya iri itu, penyakit dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api memakan kayu bakar atau membakar kayu bakar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa di atas petunjuk, dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diselamatkan dari penyakit hasud, dari penyakit dengki, yang penyakit dengki itu akan membinasakan dari amalan-amalan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu karena penyakit dengki atau hasud dan kebaikan-kebaikan yang ditorehkan oleh kaum muslimin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.